Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amalu." Jika seseorang meninggal, in qata'a amalu, maka seluruh amalnya terputus, illa min thalathati asya, kecuali untuk 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah untuk sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, untuk ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladin salihin yad'ulah, untuk anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Ada di antara 3 kelompok itu adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Apa yang dimaksud dengan terputusnya amal? Ketika kita meninggal dunia, maka kita tidak bisa lagi menambah amal-amal kebaikan. Tetapi untuk yang 3 kelompok ini, meskipun kita sudah meninggal, maka pahala itu akan terus mengalir, akan terus bertambah bagi orang yang melakukannya. Di antaranya adalah orang-orang yang melaksanakan sedekah jariah. Meskipun kita meninggal, maka pahala sedekah itu akan terus mengalir sampai kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita sudah meninggal, argo pahalanya akan terus berjalan. Ikhwafillah rahimakumullah. Apa yang maksud dengan sedekah jariah? Para ulama menyebutkan bahwa di antara sedekah jariah itu adalah berkaitan dengan wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf itu dari kata al-waqfu dalam bahasa Arab. Al-waqfu itu berhenti. Apa maksudnya dari kata wakaf yang dimaksud dengan berhenti secara bahasa? Wakaf itu adalah memutus kepemilikan seseorang menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya untuk seluruh aset, benda, ini sejatinya harus ada pemiliknya. Apakah milik saya, atau milik Anda, atau milik siapa? Kepemilikan harus jelas. Tetapi ketika wakaf itu dilakukan, maka kepemilikan kita semuanya berhenti, terputus, kemudian berpindah menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wakaf bisa kita lakukan dengan mewakafkan bangunan, rumah, wakaf tanah, atau sekarang ada wakaf melalui uang, wakaf mustarak, wakaf gabungan. Kita seperti halnya kita berdonasi dengan niat wakaf, niat wakaf untuk membangun sebuah masjid. Meskipun yang kita keluarkan adalah hanya 20.000, 10.000, 50.000, 100.000, yang nilainya kecil mungkin menurut kita, tetapi ketika digabungkan dengan saudara-saudara muslim yang lainnya, kemudian digabungkan, kemudian jadilah satu bangunan masjid, satu bangunan sekolah, pesantren, yang di situ digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ada yang beribadah, ada yang belajar di tempat itu, ada yang dipakai untuk menghafal Al-Quran, ada yang dipakai untuk memperdalam ilmu agama. Dan setiap ada orang yang membaca Quran, menghafal Quran, dirinya mendapatkan pahala. Dan siapa lagi yang akan mendapatkan pahala? Yang akan mendapatkan pahala itu adalah orang yang ikut berwakaf untuk tempat tersebut, baik masjidnya atau bangunannya. Orang yang belajar di pesantren, dia akan mendapatkan pahala. Dan siapa yang akan mendapatkan pahala lagi adalah orang yang berwakaf. Banyak orang yang sholat di masjid. Siapa yang mendapatkan pahala sholat di masjid? Orang yang sholat di masjid, dan termasuk juga orang yang berkontribusi, berdonasi untuk wakaf bangunan masjid. Semuanya akan mendapatkan pahala, dan pahala itu akan terus mengalir sampai termasuk ketika kita sudah meninggal dunia. Ikhwafillah rahimakumullah. Bahkan ada yang sangat dahsyat lagi. Apa yang sangat dahsyatnya itu?
Yang lebih dahsyat lagi adalah ketika kita berwakaf, ya, ketika kita berwakaf, sekali wakaf, maka pahalanya kita mendapatkan wakaf seperti kita berwakaf selama 1000 bulan. Yaitu ketika kita berwakaf dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, sebelumnya ayat yang keduanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang maksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang beribadah di malam itu, kita sholat, maka sholat kita sama seperti kita sholat selama 1000 bulan tanpa putus. Barang siapa yang berzikir, maka kita sama berzikir seperti berzikir selama 1000 bulan. Termasuk ketika kita berwakaf. Maka ketika kita berwakaf dan ternyata bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seperti kita berwakaf tanpa henti selama 1000 bulan. Luar biasa pahala yang Allah berikan untuk kita semuanya di bulan Ramadan, termasuk ketika kita berwakaf, apalagi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Para ulama di antara yang dirojihkan, dikuatkan oleh para ulama adalah di malam-malam ganjil. Carilah di malam-malam ganjil, di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Termasuk malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, maka cari di waktu-waktu itu. Maka kita berdonasi di setiap malam ganjil. Mudah-mudahan ada salah satunya yang ternyata bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Insya Allah pahala infak, sedekah kita, wakaf kita sama dengan wakaf selama 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semuanya diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, untuk berwakaf, untuk kebaikan kaum muslimin. Ya, baik untuk masjid, baik untuk pesantren, baik untuk lembaga-lembaga, ya, bangunan-bangunan yang di situ digunakan untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.